Pernahkah kamu merasa, hidup ini cuma skenario belaka? Setiap tawa, setiap tangis, setiap keputusan. Apakah itu benar-benar pilihanmu, ataukah ada tangan tak terlihat yang sedang menggerakkan benang-benang nasibmu? Kita hidup, berjuang, dan bermimpi. Tapi bagaimana jika semua itu hanya sebuah sandiwara besar? Apa yang akan kamu lakukan jika tahu kebenaran di balik panggung ini? Siapkah kamu menghadapi kenyataan bahwa dunia yang kamu kenal mungkin tidak sesederhana yang terlihat? Dan di tengah panggung besar bernama Indonesia ini, ada satu cerita yang tak ada habisnya, korupsi. Sebuah penyakit kronis yang menggerogoti setiap sendi kehidupan, dari anggaran pembangunan desa hingga triliunan rupiah di level tertinggi. Kita sudah muak, kita sudah jengah, tapi apakah kita benar-benar putus asa? Kini, sebuah era baru dimulai. Indonesia punya pemimpin baru, Presiden Prabowo. Sosok yang dikenal tegas, berani, dan tak kenal kompromi. Ia datang dengan janji membawa perubahan, memberantas kemiskinan, dan, tentu saja, melawan korupsi. Tapi, apakah semudah itu? Mari kita jujur pada diri sendiri. Korupsi di Indonesia bukan sekadar kasus per kasus. Ini adalah sistem yang terstruktur, masif, dan akut. Ibarat gurita raksasa, tentakelnya menjangkau birokrasi, penegakan hukum, bahkan kadang-kadang, institusi yang seharusnya menjaga moral bangsa. Ia bukan lagi sekadar kejahatan, tapi sudah menjadi budaya. Dari pungli kecil di jalanan, hingga mega skandal yang melibatkan angka fantastis, korupsi telah merampas hak rakyat, memperlambat kemajuan, dan merusak kepercayaan. Dana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, semua lenyap ditelan keserakahan segelintir orang. Rakyat menderita, sementara para koruptor hidup mewah tanpa rasa bersalah. Pertanyaannya, seberapa dalam akar korupsi ini? Dan seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk mencabutnya hingga ke akar-akarnya? Sekarang, bayangkan diri Anda sebagai Presiden Prabowo. Anda punya mandat dari rakyat, Anda punya kekuasaan. Tapi di hadapan Anda, terhampar jaringan korupsi yang sudah bertahun-tahun kokoh berdiri. Ini bukan hanya tentang menangkap pelaku, tapi juga tentang membongkar sistem yang melindunginya. Anda akan menghadapi perlawanan dari berbagai arah, dari oligarki yang kepentingannya terganggu, dari politisi yang takut aibnya terbongkar, hingga mungkin, dari internal Anda sendiri yang godaan kekuasaan terlalu kuat untuk ditolak. Mampukah Prabowo menjaga idealisme dan janjinya di tengah badai intrik politik yang tak berkesudahan? Apakah keberaniannya akan cukup untuk melawan mereka yang tak terlihat, tapi kekuatannya nyata? Bagaimana ia akan memilih prioritas, membangun negara, atau membersihkan negara terlebih dahulu? Dan apakah langkah-langkah yang akan ia ambil cukup drastis, ataukah hanya akan menjadi reformasi kosmetik belaka? Ini bukan hanya tentang reputasi seorang Prabowo, ini adalah pertaruhan besar bagi masa depan Indonesia. Jika perang melawan korupsi ini berhasil, Indonesia bisa melesat menjadi negara maju yang diimpikan. Dana publik bisa kembali ke rakyat, kepercayaan pada pemerintah akan pulih, dan keadilan akan benar-benar tegak. Tapi, jika gagal, kita berisiko jatuh lebih dalam ke jurang ketidakpercayaan, apatisme, dan stagnasi. Bahkan, bisa jadi korupsi akan semakin merajalela, dengan dalih bahwa, siapapun pemimpinnya, hasilnya sama saja. Apakah Prabowo akan menjadi simbol harapan baru, ataukah ia hanya akan menjadi satu lagi nama yang tercatat dalam sejarah panjang perjuangan melawan korupsi yang tak pernah tuntas? Apa yang akan terjadi pada mereka yang selama ini diuntungkan oleh korupsi jika Prabowo benar-benar serius? Dan bagaimana reaksi pasar, investor, dan dunia internasional terhadap setiap langkahnya? Namun, jangan lupakan satu hal, perang melawan korupsi bukan hanya tugas presiden. Ini adalah tugas kita semua, rakyat. Sebagai warga negara, apakah kita akan tetap pasif, hanya menonton dari kejauhan, ataukah kita akan menjadi bagian dari solusi? Apakah kita berani melaporkan jika melihat korupsi di sekitar kita? Apakah kita akan menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin kita? Pertanyaannya kembali pada kita, seberapa besar keinginan kita untuk melihat Indonesia bersih dari korupsi? Akankah kita mendukung Prabowo dalam pertarungan epiknya ini, ataukah kita akan menjadi bagian dari masalah? Presiden Prabowo kini memegang kendali. Mata seluruh bangsa, dan dunia, tertuju padanya. Akankah ia menjadi pahlawan yang kita nanti-nantikan, yang sanggup membersihkan kandang koruptor di Indonesia? Atau akankah ia terjerat dalam jaring-jaring kekuasaan yang sama? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Tapi satu hal yang pasti, kisahnya baru saja dimulai, dan setiap babak akan menjadi bagian dari sejarah yang akan kita kenang. Mari kita saksikan bersama, apakah Indonesia akan bangkit dari bayang-bayang korupsi, ataukah ia akan terus terperangkap dalam lingkaran setan yang tak berujung.
Jika kamu suka dengan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Chance Story untuk mendapatkan berita dan fakta terbaru dan terupdate. Terima kasih.